melihat putrinya hampir dipukuli mati oleh orang asing. Sebagai ayah pembunuh nomor 1 di daftar langit, akhirnya tidak bisa menahan diri. Tapi, aku akan melawanmu. Barulah saat ini, gadis itu baru menyadari, ayah yang biasanya sangat lemah, tidak mudah, ternyata pria itu adalah pembunuh nomor 1 yang terkenal. Hanya karena 20 tahun yang lalu, pria itu sendirian masuk ke sarang organisasi kaisar dan langsung membunuh pemimpin mereka dengan satu pukulan. Sejak itu, dia merasa jenuh. Pertempuran di dunia persilatan, hanya ingin hidup dengan keluarga, hidup yang sederhana dan biasa. Untuk keluar dari organisasi pembunuh nomor 1, dia dengan tegas memutuskan untuk mematahkan kakinya sendiri. Namun ketika dia pulang ke rumah, hanya menemukan surat perpisahan yang ditinggalkan oleh istrinya, dan seorang putri kecil dalam buayan. Sejak saat itu, pria itu merawat putrinya sendirian. Namun dia juga tidak pernah berhenti mencari istrinya. Begitu saja, 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Hari itu, pria menerima telepon dari sekolah. Mereka memberitahu pria itu, putrinya memukul teman sekolahnya. Mendengar ini, pria itu segera menuju sekolah. Dia melihat putrinya penuh luka, langsung bertanya siapa yang memukulnya. Ternyata, di sampingnya ada pewaris kaya. Dengan sombong mengakui bahwa dia yang memukul. Kamu yang memukul putriku, kan? Ya. Tidak senang. Pukul aku. Pukul sini. Ah, orang tua Zhou Aning, tetap tenanglah. Ini adalah kota Jiang, putra Kaisar Group. Segera lepaskan, ayah. Aku pikir, ini dia pria hebat. Sungguh tak terduga. Ibu yang hilang. Film Phineas, ayah pengecut. Kamu sampah. HMPH, kaki pincang. Kamu. Siapa yang menyangka, detik berikutnya, pelayan Kaisar Group tiba-tiba masuk. Pria itu segera berbalik dan menutupi wajahnya. Dia khawatir mereka akan mengenalinya. Tapi siapa yang tahu, pelayan itu dengan sangat sombong mengatakan agar anak perempuan berhenti sekolah. Pria percaya pada putrinya, tidak akan memukul, hanya ingin meminta kepala sekolah berbicara adil. Saat itu, anak konglomerat memberitahu pria, cukup berlutut dan menjilati sepatunya bersih. Pengaruh Phineas, masalah ini selesai begitu saja, agar putrinya tidak dipecat. Pria menyeret kakinya yang lumpuh, sampai di depan anak konglomerat. Ternyata dia langsung ditindas oleh lawan. Pengawal juga menahan putrinya. Melihat ini, pria langsung melepaskan diri. Langsung memarahi anak konglomerat. Segera melepaskan putrinya. Aku memberimu 5 detik waktu. Jilati bersih. Ayah, jangan. Kamu sudah bilang, orang bahkan jika dibunuh, tidak boleh patah tulang belakang. Berhenti sekolah atau jilati bersih. Demi agar putrinya tidak dipecat. Pria yang tak berdaya akhirnya mengalah. Melihat situasi, anak konglomerat tertawa dengan senang hati. Maka mereka pun pergi dengan puas. Saat itu, gadis itu tiba-tiba melepaskan diri dari ayahnya. Mengutuk ayah dengan keras. Mengapa begitu pengecut? Ning Ning, kamu tidak mengerti. Apakah aku yang tidak mengerti atau kamu yang pengecut? Selalu membuatku menahan sejak kecil. Jangan mencolok. Ada sedikit kecurigaan. Terus-menerus pindah rumah. Kamu dengarkan aku. Aku tidak memiliki ayah seperti kamu. Maafkan aku, cucu. Aku telah mengingkari janjiku. Aku tidak memberikan Ning Ning kehidupan yang baik. Aku tidak bisa membuat musuh dengan kelompok kaisar. Aku takut mereka tahu identitasku. Akan merugikan Ning Ning. Kemudian gadis itu melepaskan kemarahannya. Semuanya dilepaskan ke kantong pasir. Tidak pernah terpikirkan bahwa anak kaya juga datang ke sini. Dia mengancam ayah gadis itu. Bertarung dengannya. Atau akan mematahkan tangan ayahnya juga. Dengan marah, gadis itu setuju. Bos memukulinya. Pukul dia, pukul dia. Mengapa kembali bertengkar dengan anak ini? RELD Miki Yingchen. Tenanglah, Aning akan menanganinya. Tidak masalah. Zhou Aning, mengapa kamu terus bersembunyi? Apakah kamu penakut? Aku khawatir jika aku bertindak, kamu tidak akan punya kesempatan. Kamu mencari mati.
datanglah. Datanglah. Anan, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja kan? Anteng Jinsan, keluarlah. Nancy, apa maksudmu? Anteng Jinsan, sekarang bekerja untuk organisasi kaisar kami. Saya ingin dia. Datanglah bertanding untukku. Anteng Jinsan, dia adalah Raja Tinju bawah tanah negarawa, tidak pernah kalah dalam 3 tahun terakhir. Ningning tidak akan bertarung lagi. Kita pulang. Ayo pergi. Zhou Aning, kamu dengarkan. Ayahmu memanggilmu pulang untuk minum susu. Orang lumpuh mati. Berikan 1 botol susu lagi. Tidak heran ibumu. Tidak butuh kalian. Hahaha. Ningning, jangan biarkan mereka membuatmu marah. Ayo pulang. Tidak, saya ingin bertarung. Apakah dia Raja Tinjua? Aku tidak takut. Zhou Aning, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak perlu urusanmu. Saya ingin bertarung. Mari, datanglah. Terimalah nasibmu. Itu saja. Ini benar-benar untuk menggaruk-garuk saya. Ningning, jangan lagi. Akan terluka. Film VG bisa dihapus. Ningning, apel. Ningning, memanfaatkan kekuatan lawan. 4 ons mengalahkan 1000 pon. Ningning. Saat kamu kecil, aku mengajarimu. Biarlah dia kuat. Angin sejuk, mengelus bukit. Biarlah dia sombong. Bulan terang, menerangi sungai besar. Panggilan. Mari bertarung lagi. Tunggu. Kamu benar-benar memberinya obat terlarang. Kamu bukan lawannya. Cepat. Tidak. Saya ingin bertarung. Sudah belajar seni bela diri begitu lama. Tinggal menunggu sekarang. Ayo. Sayang kecil. Mari. Diusir. Hahaha.
Ning Ning. Mama, apakah kamu melihatnya? Aku berusaha keras bertinju. Hanya untukmu. Ning Ning. Kita berhenti bertarung. Mari kita mengakui kekalahan. Ning Ning. Tidak, tidak, tidak. Kita tidak akan bertarung lagi. Kalau kamu bilang tidak bertarung, maka tidak akan bertarung. Saya memiliki keputusan akhir di sini. Itan Shinzo. Tidak. Kita mengakui kekalahan. Kita mengakui kekalahan. Tidak semudah itu. Aku tidak mengakui. Baiklah, kaki pincang mati. Lihatlah, anak perempuanmu, tapi ingin mati sendiri. Ini bukan salahku. Kamu tidak menang. Aku juga tidak kalah. Anteng. Aku sudah berjanji pada cucu. Aku akan melawanmu.